Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, hari ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri. Sebelum kita lanjut ke limit fungsi trigonometri, ada beberapa rumus yang harus Ananda ingat yang sudah dikirim di Google Classroom. Yang pertama adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Rumus ini nanti bisa diperluas menjadi, yang penting di sini adalah sudutnya harus sama. Jadi kalau seandainya nanti sudutnya adalah sin kuadrat 2x, maka di sebelahnya cosnya juga harus cos kuadrat 2x, ini juga sama dengan 1. Kemudian kalau untuk tangen kuadrat 3x ditambah 1 akan sama dengan sekant kuadrat 3x. Demikian juga untuk rumus yang ketiga. Sekarang kita perhatikan rumus untuk sudut rangkap. Sin 2x sama dengan, atau sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Rumus ini nanti bisa kita otak-atik atau diperluas. Yang harus kita perhatikan adalah rumus atau sudut yang di kanan itu setengah dari sudut yang di kiri. Jadi kalau seandainya kita nanti akan membuat sin 3x menjadi sudut rangkap, dia akan menjadi 2 sin setengah dari 3x adalah 3x per 2 cos 3x per 2. Kemudian kalau seandainya nanti kita menjadikan rumus sudut rangkap sin 8x akan menjadi 2 sin setengah dari 8x adalah 4x cos 4x. Demikian juga untuk cos 2 alfa. Kalau kita bawa ke rumus yang kedua, cos 2 x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Kemudian kalau seandainya nanti rumusnya mau dijadikan rumus sudut rangkap di cos 4x, maka rumusnya 1 kurang 2 sin kuadrat. Jadi yang kita perhatikan pada trigonometri ini adalah sudutnya setengah. Jadi kita hanya memperhatikan sudut untuk trigonometri. Setengah dari 4x adalah 2x. Sekarang kita lanjut ke yang pertama adalah menghitung limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi dan pefaktoran. Pada limit fungsi trigonometri ini yang harus kita perhatikan adalah satu-satunya bentuk yang tidak boleh itu adalah 0 per 0, bentuk tak tentu. Biasanya ini kita kenal dengan bentuk tak tentu. Tetapi kalau seandainya bilangan per angka, misalnya 0 per 1, ini dibolehkan. Atau misalnya 4 per 0, ini sama dengan tak hingga, juga dibolehkan. Jadi khusus untuk limit, terima ini dulu 4 per 0 sama dengan tak hingga. Walaupun sebenarnya ini tidak terdefinisi. Kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah nilai limit fungsi di bawah ini. Jadi contoh soal ini Ibu ambil dari soal yang sudah dikirim ke Classroom. Yang pertama adalah limit cos 2x sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusikan ternyata hasilnya tidak 0 per 0, maka itu merupakan hasil limit tersebut. Sekarang kita substitusi, x-nya diganti dengan 0 menjadi 2 kali 0. Kita selesaikan dulu sudutnya sehingga diperoleh ini sama dengan cos 0. Cos 0 derajat itu sama dengan 1. Lanjut ke soal yang kedua adalah limit akar sin x untuk x menuju v per 2. Kalau kita substitusikan, ini nanti akan sama dengan sin
per 2. Jadi X-nya langsung kita ganti atau kita substitusikan nilai X sama dengan V per 2 ke X akan sama dengan, kita selesaikan dulu nilai sin V per 2 adalah 1, akar dari 1 adalah 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Limit dari sin 4X per sin 2X untuk X menuju 0. Jadi ini sebenarnya kalau kita substitusikan, dia akan sama nanti dengan sin 4 kali 0 per sin 2 kali 0. Diperolehlah, kita selesaikan dulu sudutnya. 4 kali 0 adalah 0, 2 kali 0 juga 0, sinus 0, 0 per 0. Nah, ini yang tidak boleh. Maka cara menyelesaikan limit ini berarti kita lanjut dengan penfaktoran. Memfaktorkannya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi, bisa dengan menggunakan rumus identitas ataupun rumus sudut rangkap. Tapi kalau kita perhatikan di sini, rumus yang paling tepat adalah menggunakan rumus sudut rangkap sin 2 alfa. Jadi sekarang kita kerjakan soal nomor 3, sin 4X per sin 2X untuk X menuju 0. Kita lihat di sini bahwa sin 2 alfa, rumus kita tadi adalah 2 sin alfa cos alfa. Ini kalau kita rubah menjadi sin 4X, tadi konsepnya kita kalau belajar trigonometri fokus ke sudut, 2 sin 2X cos 2X. Jadi sudut yang di kanan adalah setengah dari sudut yang di kiri. Nah, bentuk ini, bentuk daripada 2 sin 2X cos 2X, kita tulis di soal kita, yaitu limit sin 4X adalah 2 sin 2X cos 2X per sin 2X untuk X menuju 0. Kita perhatikan di sini bahwa sinus 2X dapat dibagi, kita coret, tinggallah hasilnya. Ini akan sama dengan limit 2 cos 2X untuk X menuju 0. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke X-nya, diperoleh hasilnya 2 cos 2 kali 0. Kita selesaikan dulu sudutnya, berarti 2 cos 0. Kita cari dulu nilai kosinus 0 adalah 1, hasilnya 2 kali 1 2. Sehingga nilai limit dari sin 4X per sin 2X untuk X menuju 0 itu sama dengan 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, limit dari cos pangkat cos kuadrat 3X kurang 1 per sin 3X untuk X menuju 0. Nah, berdasarkan rumus-rumus yang sudah kita bahas tadi, berarti di sini yang paling pas kita gunakan adalah rumus identitas yang pertama, yaitu rumus sin kuadrat alfa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sekarang kalau alfanya kita ganti dengan 3x, jadinya sin kuadrat 3x tambah cos kuadrat 3x sama dengan 1. Nah, karena di sini yang kita punya adalah cos kuadrat 3x kurang 1, berarti sinnya kita pindahkan ke kanan, satunya kita pindahkan ke kiri. Jadi cos kuadrat 3x kurang 1, satunya pindah ke kiri jadinya minus 1.
sin 3x nya pindah ke kanan, jadinya min sin kuadrat 3x. Jadi bentuk daripada limit cos kuadrat 3x kurang 1 per sin 3x untuk x menuju 0 ini akan sama dengan limit cos kuadrat 3x kurang 1 nya kita ganti dengan min sin kuadrat 3x per sin 3x untuk x menuju 0. Kemudian ini bisa dibagi, sin kuadrat 3x dibagi dengan sin 3x, hasilnya adalah min sin 3x, berarti ini akan sama dengan limit x menuju 0 dari min sin 3x, tinggal kita substitusi sekarang, sama dengan min sin x sama dengan 0, kita substitusi ke 3x, jadinya 3 kali 0. Kita selesaikan dulu sudutnya, 3 kali 0 adalah 0, min sin 0, sinus 0 adalah 0, berarti hasilnya 0. Dari sini soal nomor 4 ini berarti limit cos kuadrat 3x kurang 1 per sin 3x itu akan sama dengan 0. Boleh kita rubah cos kuadrat 3x nya kurang 1 ini seperti ini, atau bisa juga kita rubah nanti menjadi cos kuadrat 3x nya akan sama dengan 1 kurang sin kuadrat 3x, dirubah ke sini juga boleh, sehingga nanti menyelesaikan limit dari cos kuadrat 3x kurang 1 per sin 3x untuk x menuju 0 ini akan sama dengan cos kuadrat 3x nya kita ganti dengan 1 kurang sin kuadrat 3x, boleh dikurung, kurang 1 per sin 3x. Ini limitnya tinggal x menuju 0 akan sama dengan limit dari ini, kalau kita buka kurungnya tidak berpengaruh ke fungsi aljabarnya karena dia dikurang 1 bukan dikali, jadi 1 kurang 1 habis, tinggal hasilnya min sin kuadrat 3x per sin 3x untuk x menuju 0. Jadi sudah persis sama dengan contoh yang sebelumnya, yaitu dicoret. Lanjut kita lihat soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah limit dari 3 cos 2x per sin x kurang cos x untuk x menuju pi per 2. Sekarang kita perhatikan bahwa untuk cos 2x di sini kita punya 3 rumus. Yang pertama cos kuadrat cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, atau 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, atau 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Untuk menentukan rumusnya kita perhatikan pada penyebutnya di sini adalah sin x kurang cos x. Berarti nanti dengan difaktorkan kita gunakan rumus yang pertama. Rumus yang pertamanya adalah cos 2 alfa akan sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Nah, kalau kita berada di variabel x, berarti cos 2x akan sama dengan cos kuadrat x dikurang dengan sin kuadrat x. Nah, kita ganti cos 2x nya dengan yang sudah kita uraikan ini menjadi
limit dari 3 kita kurung cos 2x nya diganti dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x dibagi dengan sin x dikurang cos x untuk x menuju phi per 2. Dari sini kita lanjut dengan limit dari 3. Sekarang kita lihat bahwa untuk cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa ini sama bentuknya dengan a kuadrat kurang b kuadrat. Kalau kita faktorkan, ini akan sama dengan a tambah b kali a kurang b. Kita lanjut ya. Jadi a tambah b kali a kurang b, di mana a nya sama dengan cos x, b nya sama dengan sin x. Ya sedang video call ya, adik call lah. Ya. Halo. Kita lanjut. Jadi cos kuadrat x, cosnya adalah a, ini nanti akan sama dengan cos x tambah sin x kali cos x kurang sin x per sin x kurang cos x untuk x menuju phi per 2. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di sini cos x dikurang sin x, sementara di bawahnya adalah sin x dikurang cos x. Tinggal kita faktorkan negatifnya pada penyebut, yaitu menjadi kita faktorkan min 1, tinggal dalam kurung min cos x bagi min 1 adalah cos x, sin x dibagi min 1 min sin x. Di atas tetap kita tulis 3 kali cos x ditambah sin x kali dengan cos x dikurang sin x. Sekarang sudah bisa dibagi, yaitu cos x kurang sin x bagi cos x kurang sin x adalah 1. Diperolehlah hasilnya, ini sama dengan limit 3 bagi min 1 adalah min 3 kali cos x ditambah dengan sin x untuk x menuju phi per 2 akan sama dengan, sudah bisa kita substitusi sekarang, yaitu x sama dengan phi per 2, kita substitusi ke cos x tambah sin x, jadi x nya diganti dengan phi per 2, cos phi per 2 tambah sin phi per 2. Phi per 2 ini sama dengan 90 derajat, jadi cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1, 0 ditambah 1, 1, dapatlah hasilnya min 1. Sehingga untuk soal yang kelima, limit 3 cos 2x per sin x dikurang cos x untuk x menuju phi per 2 ini sama dengan min 1. Demikianlah pembelajaran kita untuk limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode substitusi dan penfaktoran. Mudah-mudahan dapat Anda mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cak ya aku tadi kak?